Nah, tema Harnas Komuda tahun ini adalah accomplish the calling atau menyelesaikan panggilan atau menuntaskan panggilan. Saya ingat tahun lalu saya diberikan kepercayaan untuk membawakan firman Tuhan di Harnas Kom Wanita. Masih ingat tahun lalu? Hari ini dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan di Harnas Komuda. Kita akan belajar sama-sama lewat firman Tuhan berkaitan dengan tema Harnas Komuda tahun ini, yaitu accomplish the calling. Ya, ini accomplish the calling dalam ayat yang menjadi acuan tema ini, yaitu dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca ayat ini. 2 Timotius 4 ayat 7, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, ini tema Harnas Komuda, yaitu menyelesaikan panggilan atau menuntaskan panggilan berdasarkan ayat ini. Nah, sebelum kita belajar dari ayat ini, kita perlu pahami terlebih dahulu, kita perlu tahu terlebih dahulu tujuan atau latar belakang dari kitab 2 Timotius ini. 2 Timotius ini. Di sini saya catat bahwa surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir dari Paulus. Karena ada banyak ya surat dari Paulus. Surat Paulus itu banyak. Dan ini surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir dari Paulus. Dan pada saat ia menulis surat ini, Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma dengan penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Nah, selanjutnya juga Paulus menulis surat ini kepada Timotius ketika Paulus sedang berada di penjara. Jadi kita perlu tahu kondisi atau latar belakang tujuan dari kitab 2 Timotius ini. Jadi Paulus menulis 2 Timotius ini ketika dia berada di penjara di Roma. Dia menulis surat ini kepada Timotius. Tujuan surat ini adalah untuk menasehatkan Timotius. Menasihatkan Timotius agar dia apa? Memelihara Injil, memberitakan firman Allah, menanggung kesukaran dan melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ini adalah latar belakang dan tujuan dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius keseluruhan. Nah, kembali ke ayat 7. Nah, ini akan kita pelajari bersama. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Ayat ini ditulis oleh Paulus tentunya. Dia tujukan kepada Timotius. Dia katakan pernyataan Paulus kepada Timotius di saat kematiannya sudah dekat. Kalau kita orang mau baca ayat 6, lah orang baca aja dulu supaya kita bisa lihat sama-sama. Next slide. Di situ ayat 6. Nah, ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi di masa-masa terakhir hidup Paulus menulis surat ini kepada Timotius. Paulus katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi Paulus memberikan nasihat dulu kepada Timotius. Nasihatnya ada di ayat pertama sampai ayat yang kelima yang saya berikan tanda kuning. Dia di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Yang pertama, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini adalah pesan-pesan Paulus kepada Timotius. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Lanjut ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas
pelayananmu. Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Katakan amin. Nah, saya sudah baca semuanya. Tapi poin firman Tuhan pagi ini lebih khusus kepada ayat yang ke-7. Ayat 7 yaitu pernyataan Paulus. Ada 3, saya bagi dalam 3 bagian ayat 7 ini. Paulus memberikan dia kasih nasihat dengan dia menjadikan dirinya sebagai, dia ingin agar supaya Timotius meneladani apa yang sudah dia lakukan, ikut apa yang sudah dia lakukan, teladani apa yang sudah Paulus lakukan selama hidupnya. Nah, ada 3 bagian yang akan saya bagikan berkaitan dengan ayat 7 ini. Yang pertama yaitu mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi ada 3 bagian ya. Mengakhiri pertandingan yang baik. Yang kedua mencapai garis akhir. Dan yang ketiga memelihara iman. Kita satu demi satu ya. Mulai yang pertama, apa maksud dari mengakhiri pertandingan yang baik? Apa itu pertandingan baik? Pertandingan yang baik. Tentu dalam setiap pertandingan ada aturan yang harus kita taati, betul? Dalam setiap pertandingan ada DP nama aturan yang harus ditaati. Sehingga untuk bisa mengakhiri pertandingan itu, sehingga orang bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik ketika dia taat aturan itu. Ada yang menang karena mengikuti aturan, tetapi ada juga yang menang karena curang. Benar tidak dalam kehidupan ini? Ya, mohon bersuara. Ya, oke, ya. Jadi dalam perlombaan ada yang menang dengan benar dengan cara taat aturan, tapi ada juga kenyataannya ada juga yang menang dengan cara yang salah atau curang. Betul ya, dalam kehidupan yang kita jumpai. Contohnya ada orang yang contoh dia ingin mencapai dia kuliah, dia ingin sarjana tapi dia mengambil jalan pintas. Harusnya kuliah 4 tahun cuma berapa bulan. Nah, itu kan curang toh, betul enggak? Atau ada juga yang dia lihat DP teman penilai sama, padahal dia lihat DP teman itu cuma bacontek, dia ada belajar. Itu curang, kelihatan orang nilai sama tapi caranya salah. Pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik, contoh dalam setiap pertandingan, ya saya sudah jelaskan tadi, ada yang curang. Ada juga yang dalam pertandingan dia menang karena tidak ketahuan juri kalau dia curang. Nah, orang-orang merasa kecewa, mereka marah ketika mereka menemui ada orang-orang yang menang dengan cara curang. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 3, tidak ada di slide, mari saya bacakan dulu buat kita semua. Mazmur 37 ayat 1 sampai 3. Janganlah marah karena orang-orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Katakan amin. Iya, mengapa tidak usah marah? Karena orang yang curang itu tidak akan lama dia menikmati kemenangannya. Seperti rumput yang layu. Sebab Tuhan itu dia mengetahui segala sesuatu dan Tuhan memberikan ganjaran kepada kita, kepada setiap orang menurut perbuatan kita. Apa yang kita peroleh dengan jahat tidak akan bertahan lama, atau apa yang kita peroleh dengan curang itu tidak akan bertahan lama. Tetapi hidup dalam kebenaran, hiduplah dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Memang hidup benar sering tidak disukai oleh orang, betul? Ya, kita jumpai
Ada orang-orang yang berbuat benar, justru mereka dijauhi. Ada orang-orang yang berbuat benar, justru orang-orang ingin menjatuhkan dia. Itu kenyataan yang terjadi. Apa yang Paulus dalam perjalanan hidupnya, dia menggambarkan bahwa perjalanan kehidupan itu seperti sebuah pertandingan. Artinya untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik, kita harus ikuti yang namanya aturan. Dan aturan itu adalah yang terdapat di dalam firman Tuhan. Untuk menyelesaikan pertandingan yang baik, maka kita harus mengikuti yang namanya aturan yang ada, yaitu aturan yang terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan. Aturan dalam kebenaran firman Tuhan itu yang menuntun kita agar supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan yang baik. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Paulus, karena pemberitaan Injil, Paulus mengalami banyak hal yang tidak mudah. Orang tahu sekali ini Paulus ini. Dia tidak mudah yang dia lalui. Apakah dengan proses yang dia alami, dengan hal-hal yang ia alami, dia menyerah atau dia tetap berusaha untuk menyelesaikan pertandingannya? Jawabannya, dia tetap berusaha. Dia tetap berusaha menyelesaikan pertandingan dengan baik. Hidup sesuai firman. Paulus pun menulis dalam 2 Timotius 1 ayat 15. Saya bacakan buat kita semua. 2 Timotius 1 ayat 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Saya lanjut 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 18. Ya, kita baca dulu ini sama-sama. 3, 2, 1. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semua meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, dari ayat ini saya mau kasih penjelasan buat kita semua bahwa Paulus pun mengalami yang namanya ditinggalkan oleh teman-temannya. Karena pemberitaan Injil, dia ditinggalkan oleh temannya. Itu di pasal 1 ayat 15 oleh Figelus dan Hermogenes. Bahkan di dalam ayat 16 dikatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Ketika dia berbuat yang benar, dia melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi kenyataannya teman-temannya meninggalkannya, tidak ada yang membelanya. Pernahkah kita berada di situasi di mana kita melakukan sesuatu yang benar, tetapi orang-orang menjauhi kita? Bahkan mungkin mereka merencanakan hal yang jahat seperti yang Yusuf alami. Ketika dia melakukan yang benar, kakak-kakaknya merencanakan yang jahat. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah merancangkan yang untuk kebaikannya. Mungkin dalam kehidupan kita ketika kita berbuat benar, orang-orang tidak suka dengan orang bersikap benar, tetapi percayalah Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia membela kita. Katakan amin. Tuhan membela kita. Seperti yang Paulus katakan, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia yang akan menyelamatkan aku. Haleluya. Tuhanlah yang mendampingi kita, Tuhanlah yang menguatkan kita, dan Tuhan yang akan menolong kita menyelesaikan setiap pertandingan sampai kita mencapai garis akhir. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus dahsyat. Yang kedua, yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa yang pertama ialah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang kedua
mencapai garis akhir. Sebenarnya ini sama saja sih, menyelesaikan pertandingan tentu harus di garis akhir, betul tidak ya? Menyelesaikan pertandingan harus sampai garis akhir. Tetapi pada bagian ini kita akan belajar tentang yang namanya proses. Sama-sama katakan proses. Untuk mencapai garis akhir, ada namanya proses yang harus kita lakukan. Karena untuk mencapai garis akhir tidaklah instan. Untuk mencapai garis akhir dari sini ke sana tidaklah instan. Kita harus melewati harus melewati tempat-tempat ini untuk sampai di tujuan ini. Artinya ada proses yang harus kita lalui untuk mencapai garis akhir ini yang akan kita pelajari bagaimana proses yang harus kita lalui. Banyak orang saat ini suka yang instan-instan, betul tidak? Contoh mie instan. Siapa yang suka mie instan? Yang mie instan mesti baking, betul tidak? Mie instan saja mesti masak air dulu, baru teru DP mie dan lain sebagainya. Apalagi orang suka yang instan-instan, kopi instan ya. Mau yang saset yang langsung. Apalagi yang instan-instan. Pacar instan ada tidak? Memang ada. Pacar instan ada tidak? Khusus karena ini harnas komoda, pacar instan ada tidak? Maunya pelia dia, oh kita suka dia, jadi tapi pacar. Biar nak kenal langsung. Tidak seperti itu kan, harus lewati namanya proses kenal dulu. Kenal dulu dia, cari tahu dulu bagaimana dia pe orang. Mesti kenal dulu, berteman dulu. Ada proses yang harus dilewati, betul tidak? Ada proses yang harus dilewati. Ya, orang cenderung mau yang instan-instan. Ada orang yang bilang begini, aduh KPDP toko rame sekali Kang. KPDP toko rame sekali. Kita suka mau buka toko sama dia. Toko misalnya jual baju. Kita suka buka toko sama dia karena banyak sekali, sorry ya pakai bahasa Manado. Karena banyak sekali pelanggan yang datang pada DP toko. Seringkali orang cuma lihat DP, oh dia so berhasil, dia so sukses, banyak pelanggan. Tetapi orang ndak tahu proses dia menuju keberhasilan itu. Mungkin dia pernah melewati satu harinya ndak ada orang babli, mungkin dia pernah lewati ndak capai DP target, ndak capai DP omset. Mungkin dia melewati banyak sekali hal yang orang ndak tahu. Tapi orang cuma cenderung dia lihat DP hasil. Oh, kita suka mau ikut sama dia. Setelah buka toko, mungkin awal-awal berhasil, banyak yang suka, banyak yang datang beli. Tapi ketika menemuinya tidak ada pelanggan, nah mulai kecewa. Mulai kecewa kong. Sudah jo tarik. Buka jo usaha lain. Nah, orang cenderung melihat yang sukses, yang berhasil, tetapi lupa akan proses dia sampai di sini. Orang lupa, kita tuh harus belajar tentang yang namanya proses. Katakan amin. Proses. Haleluya. Paulus untuk mencapai garis akhir, mencapai tujuan, ada begitu banyak proses yang telah ia lalui. Proses yang ia alami tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Betul? Betul, amin. Tidak sebanding dengan yang kita alami. Ia dimasukkan ke dalam penjara. Ia mengalami penderitaan. Dia ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah bersama dengan dia. Karena mereka malu, Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena pemberitaan Injil. Jadi orang tinggalkan Paulus. Ada orang-orang yang berpikir, oh ternyata ikut Tuhan. Ternyata ikut Tuhan itu susah. Ternyata ikut Tuhan itu banyak DP tantangan. Ternyata ikut Tuhan tidak gampang. Ada orang yang berpikir seperti itu dan mereka mulai memilih, sudah aja tinggalkan saja Yesus. Karena mereka ternyata menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak pergumulan ketika mengikut Yesus. Seperti Paulus, dia mengikuti Yesus, dia memberitakan Injil. Tetapi kenyataannya dia menghadapi tantangan, dia menghadapi penderitaan. Dengan orang-orang Kristen juga saat ini ketika mengalami penderitaan, saat-saat ini banyak orang yang ketika mengalami tantangan, mereka mulai mundur pelan-pelan. Mereka mulai mundur
Sondak datang ibadah, mereka tidak datang lagi ke ibadah, mereka tidak lagi melayani Tuhan, mereka mulai mundur dan mundur. Seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka bersungut-sungut dan mereka berkata kepada Musa, lebih baik kami tinggal di Mesir daripada kami mati di padang gurun. Mereka mulai bersungut-sungut. Banyak orang ada tantangan, ada pergumulan, sudah mulai melupakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ada orang yang bilang katanya Tuhan menyembuhkan. Ketika sakit belum sembuh, orang mulai baik. Katanya Tuhan menyembuhkan, kenapa kita sakit belum sembuh? Katanya Tuhan menolong, kenapa kita doa belum ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan. Katanya Tuhan memberkati, katanya. Dan kita mulai ragu. Ternyata banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita hadapi setelah kita mengikuti Yesus. Faktanya di sini, banyak orang yang terima Yesus tetapi tidak belajar mengenal siapa Yesus. Banyak orang terima Yesus, terima Yesus itu benar, bagus. Terima Yesus itu langkah yang awal yang bagus. Tetapi langkah selanjutnya kita juga harus belajar mengenal pribadi Yesus. Katakan amin. Kita harus belajar mengenal pribadi Yesus. Pribadi Yesus, Yesus bukan hanya penyembuh, bukan hanya memberkati, tetapi dia juga mendidik kita, dia juga mendewasakan kita, dia juga mengajar kita, dan dia juga memberikan kesempatan kepada kita untuk diproses dalam kehidupan ini. Betul? Banyak orang tidak mau diproses dalam kehidupan karena pemikiran yang setengah-setengah tentang siapa Tuhan yang dia terima sebagai Tuhan. Sehingga ekspektasinya salah. Dia cuma pikir, oh Tuhan penyembuh. Yes, memang Tuhan penyembuh. Tapi ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Tuhan nak tolong kita. Kita harus belajar mengenal dia karena dia adalah Tuhan penyembuh, Tuhan penolong, tapi dia juga mendidik kita. Dia juga mengajar kita lewat situasi-situasi yang kita hadapi dalam pergumulan, dalam tantangan. Di situ Tuhan sementara mengajar kita agar supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam iman kita kepada Kristus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Memang dalam setiap situasi yang kita hadapi, seringkali kita rasa Tuhan, seakan-akan Tuhan yang nak tolong, seakan-akan Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan tolong Pak kita. Kita serasa kita tantangan, kita pergumulan begitu berat dan kita berdoa dan kita merasa tidak ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan. Percayalah Tuhan tetap ada dan dia tetap baik bagi kita. Katakan amin. Sekalipun situasi tidak baik, situasi tidak sesuai dengan orang keinginan, tetapi Tuhan tetap baik. Dia sementara mendidik, dia sementara mendewasakan kita. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Kenali dia lebih dekat lagi. Belajar mengenal dia, pribadi Yesus. Semakin hari semakin mengenal pribadi Yesus. Agar supaya ketika kita diperhadapkan dengan segala situasi yang ada di dunia ini, kita tetap memiliki iman yang kuat. Karena kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Paulus pun mengalami hal-hal yang sulit, tetapi mengapa dia tetap taat? Kalau kita mau pikir, dia dipenjara, dia ditinggalkan, tetapi mengapa dia tetap kuat di dalam Tuhan? Karena dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dia kenal siapa Tuhan yang ia layani. Sekalipun dia harus mengalami hal-hal yang tidak baik, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan ada di samping dia. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap menolong dia, Tuhan tetap menyertai dia. Biarlah lewat kehidupan Paulus ini kita bisa belajar bahwa dalam kondisi apapun Tuhan tetap baik buat kita. Tuhan tetap ada buat kita. Kenali dia setiap hari. Kenali dia semakin hari semakin mengenal Tuhan. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat 11 sampai 12. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru.
Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Katakan amin. 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 13. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Perhatikan ayat ini, benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Paulus mengenal, Paulus mengerti, Paulus tahu kepada siapa dia melayani. Dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia tahu kepada siapa aku percaya, aku tahu kepada siapa aku melayani. Itulah yang bisa kita pelajari dari kehidupan Paulus, yang memberikan kekuatan, semangat bagi kita untuk menjalani hidup ini. Haleluya. Yang ketiga, ia telah memelihara iman. Memelihara iman. Untuk mengakhiri pertandingan sampai garis akhir, Paulus tetap memelihara iman. Dia tahu apa panggilannya. Kembali ke panggilan, accomplish the calling. Dia tahu apa panggilannya. Maka dengan penuh gairah dan komitmen, ia menuntaskan, menyelesaikan panggilan pelayanan yang Tuhan tetapkan bagi dia. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, firman Tuhan berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Katakan amin. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa Rasul Paulus ini. Dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadaku, kata Paulus. Intinya setia sampai akhir. Amin. Setia sampai akhir walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan. Setia, memelihara iman, setia sampai akhir. Kalau kita mau pelajari, kita mau cari tahu bagaimana akhir dari hidup Paulus. Paulus ini dia mati sebagai martir. Dia mati sebagai martir dengan cara kepalanya dipenggal. Dia mati sebagai martir. Tapi dia tetap memelihara iman. Dia tetap setia sampai akhir. Apa yang kita hadapi saat ini mungkin tidak sebanding yang Paulus alami. Sampai harus dipenggal-penggal seperti itu. Apa yang kita alami tidak sebanding, tidak seberat dengan apa yang Paulus alami. Tapi dari hidup Paulus kita bisa belajar bagaimana kita harus menyelesaikan pertandingan dengan baik. Bagaimana mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman. Ceritakan Yesus kepada orang lain. Mungkin tidak langsung bilang, ngana percaya Yesus ya. Tidak langsung todong seperti itu. Tetapi lewat kehidupan kita dulu. Lewat kehidupan kita terlebih dahulu jadi saksi. Jadi berkat bagi orang. Sehingga orang lain akan melihat bahwa kehidupanmu jadi berkat, memancarkan terang Kristus lewat kehidupanmu, lewat perkataan, lewat perbuatanmu. Orang lain akan melihat ada Kristus, ada terang Kristus dalam kehidupanmu. Sehingga mereka mau tertarik datang kepada Yesus. Itulah saat yang tepat. Sampaikan Yesus kepada mereka. Amin. Jadi saksi, sampaikan Yesus, ceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.